Halo, selamat datang di pembelajaran matematika lagi. Oke, udah siap belajar matematika lagi nggak nih? Sekarang yang akan kita pelajari adalah tentang ukuran sudut pada trigonometri. Apa sih ukuran sudut? Kayak gimana ya belajarnya? Yuk, kita belajar tentang ukuran sudut pada materi trigonometri ini. Apa sih sudut itu? Ayo, ada yang udah tahu belum sudut itu apa? Ada yang udah belajar? Nah, sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah garis yang titik pangkalnya sama. Seperti misalnya kalian pernah nggak merhatiin kusen pintu sama dinding di rumah kalian? Kan mereka sering berpotongan tuh, saling menempel. Jika kalian lihat antara dua dinding yang saling menyatu berpotongan, pasti kalian bisa menemukan sudut di sana. Demikian juga pada jam dinding, pada saat kita melihat jarum menit dan pada jam dinding, kita juga bisa melihat misalnya pada gambar ini nih. Jika jarum jam itu dipindahkan, maka akan terlihat seperti gambar sudut di samping ini nih. Misalnya, titik potong kedua jarum tersebut adalah O misalnya kan. Jarum menit adalah OB dan jarum jamnya adalah OA. Garis OA dan garis OB itu berpotongan di titik O dan membentuk sebuah sudut. Dan sudut ini disebut dengan sudut AOB. Kayak gitu guys, sudutnya. Oke, lalu bagaimana dengan ukuran sudut? Apa itu ukuran sudut dan kayak gimana sih? Yuk, kita mengenal istilah ini dulu. Ada namanya sudut putar dan besar sudut. Apa sih sudut putar itu? Sudut putar adalah hasil perputaran atau rotasi sinar garis dengan titik pangkal sebagai titik pusat putaran. Nah, sudut putar itu ada dua ya. Jika perputarannya itu berlawanan dengan jarum jam, maka sudutnya bernilai positif seperti di gambar ini. Lalu jika sudut putarnya itu searah jarum jam, maka sudut bernilai negatif. Jadi kalau berlawanan itu sudutnya positif, kalau searah jarum jam sudutnya negatif. Oke, sekarang kita bahas tentang besar sudut. Besar sudut adalah daerah yang dibatasi oleh kedua ruas garis tersebut. Jadi jarak antara sisi awal dan sisi akhir itu adalah besar sudutnya. Semakin jauh posisinya, semakin besar juga sudutnya. Lalu sudut biasanya juga disimpulkan dalam huruf Yunani seperti alfa, beta, gamma, dan juga theta. Seperti itu ya. Jadi besar sudut itu jarak antara sisi awal dan juga sisi akhirnya sebesar apa gitu. Selanjutnya kita akan mengenal ukuran sudut. Ukuran sudut itu ada dua guys, ada satuan derajat dan juga satuan radian. Bagaimana ukuran sudut dalam satuan derajat? Nih, dalam satuan derajat, satu putaran itu sama dengan 360 derajat, yang berarti bahwa satu derajat itu 1/360 putaran. Seperti kalian bisa lihat di lingkaran-lingkaran ini nih, satu derajat itu sama kayak 1/360 putaran. Kalau 90 derajat artinya 1/4 putaran, atau 1/4 lingkaran itu 1/4 putaran ya. Terus 180 derajat itu setengah putaran, sama juga kayak setengah lingkaran kan. Lalu satu lingkaran penuh itu sama kayak satu putaran. Dan satu putaran itu 360 derajat. Kemudian juga di sini ada satuan radian. Radian diartikan sebagai besar ukuran sudut pusat theta yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Tahu jari-jari? Oke. Nah, dalam radian ya, 180 derajat itu sama dengan besarnya itu sama dengan pi radian, atau dapat diartikan juga bahwa 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian, atau 1 radian itu sama dengan 180 derajat per pi. Ingat ya, simbol pi ini, lambang pi ini yang suka ada di dalam lingkaran. Oke, 180 derajat itu sama dengan pi radian. Ini namanya satuan radian. Silakan kalian amati baik-baik gambarnya dan dipelajari. Oke, next kita akan membahas tentang apa sih hubungan derajat dengan radian. Lalu apa hubungannya? Nah, hubungannya itu ada ya. Kayak misalnya 2 pi radian itu sama dengan 360 derajat. Karena pi radian itu adalah 180 derajat. Jadi
seperti yang tadi kita bahas juga, 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian, dan 1 radian adalah 180 per pi gitu ya. Jadi pi radian itu ingat besarnya adalah 180 derajat, dan 2 pi radian adalah 360 derajat, atau sama dengan kayak 180 dikali 2, 360 derajat. Nih, untuk lebih detailnya, kalian bisa amati di sini. 0 derajat itu sama dengan 0 radian. 30 derajat itu sama dengan pi per 6 radian. 45 derajat itu sama dengan pi per 4 radian, dan seterusnya. Gitu, ini hubungan antara derajat dengan radian. Atau kalian juga bisa amati bahwa 180 derajat itu adalah pi radian. Ini ya yang paling gampang, 0 derajat itu adalah 0 radian, 180 derajat itu adalah pi radian. Jadi untuk yang selanjutnya kita tinggal mengikuti dari 180 derajat ini. 180 derajat kan pi radian nih. 30 derajat itu artinya pi radian per 6, atau pi radian kan kita tahu 180 derajat ya. 180 derajat dibagi 6 adalah 30 derajat, seperti itu. Atau misalnya contohnya seperti yang ini nih, 270 derajat. 270 derajat ini adalah 3 pi radian dibagi 2. 3 pi radian, pi radiannya 180 derajat. 3 pi radian berarti 540 derajat. 540 derajat dibagi 2 adalah 270 derajat. Atau seperti yang ini juga dapat kalian amati hubungan antara derajat dengan radian ya. Silakan dihitung-hitung aja bahwa 1 pi radian itu 180 derajat. Maka hubungannya apa dengan ukuran derajat serta radian yang lain-lainnya. Bisa kalian lihat dan amati sendiri di sini. Oke, selanjutnya yuk kita mengenal kuadran. Sudut dan kuadran. Apa sih kuadran itu? Posisi sudut pada bidang koordinat disebut dengan kuadran. Kuadran itu di bidang koordinat ada 4 nih, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan juga kuadran 4. Nah, oke guys, sekarang waktunya kita latihan. Karena matematika itu harus dilatih. Gak cukup untuk dipelajari aja, tapi juga harus kita latih biar kita terbiasa sama materinya. Ya, kalian bisa capture soal latihan ini, cuman 3 soal di sini. Gampang kok cara ngerjainnya. Nah, udah dulu ya guys pembahasan materi ini. Kalau kalian udah menyimak pengenalan materi yang tadi, silakan kerjakan latihannya, foto hasil pengerjaannya, dan kirim hasil pengerjaan kalian di private comment di Classroom. Oke, see you next time. Bye.